Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Uji Pradoko Wilis, mahasiswa dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan. Oke, jadi bisnis yang akan saya jalani ini berbentuk coffee shop ya teman-teman. Nah, kenapa saya memilih coffee shop? Pertama, karena saat ini coffee shop itu banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Oke, seperti yang kita tahu, coffee shop ini bisa digunakan sebagai tempat berkumpul untuk sekedar berkumpul bersama teman-teman, mengerjakan tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu saja untuk mencapai kesuksesan di dalam bisnis ini harus memperhatikan poin-poin yang akan saya bahas setelah ini ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita langsung ke bisnis model kanvas milik saya. Oke, yang pertama ada key partner. Key partner ini apa? Partner kunci atau mitra kunci yang akan berdampingan dengan bisnis coffee shop milik saya nanti. Yang pertama itu ada UMKM, jelas kita akan mendukung UMKM. Karena usaha yang kita geluti ini pun ya bentuknya UMKM kurang lebih ya. Media massa, kita akan menggandeng media massa demi kelancaran bisnis dan untuk mewujudkan inovasi-inovasi dan menyalurkan inovasi dari bisnis coffee shop ini. Industri ya, udah pasti kita akan membangun industri di dalam negeri ya, walaupun dalam skala yang lebih kecil yaitu skala mikro. Yang kedua ada key activities. Yang pertama meningkatkan produk. Dalam coffee shop ini jelas produknya nggak mungkin itu-itu aja. Kita pasti akan meningkatkan produk. Gunanya untuk agar pengunjung semakin tertarik nih. Nah, seperti yang kedua ini, menarik minat konsumen. Kalau kita udah meningkatkan produk ke arah yang lebih baik, pasti konsumen tuh akan tertarik. Itu udah pasti. Berinovasi mengembangkan bisnis. Kita harus terus berinovasi nih, guys. Nah, kita nggak boleh stuck di situ aja. Kita harus terus berinovasi, jangan cepat puas. Oke? Nah, di sini ada value proposition. Yang harus diperhatikan adalah open bar design, custom custom menu, dan spesial menu. Pastinya di setiap tempat, baik itu restoran, coffee shop, pokoknya tempat apa aja yang berkaitan dengan food and drink. Oke, itu pasti ada spesial menu. Gunanya spesial menu ini apa? Untuk menarik minat konsumen, udah pasti. Karena rata-rata konsumen itu datang kalau udah tahu, wah, misalkan tempat A ini spesial menunya enak banget loh, kita wajib nyobain. Ini oke banget loh untuk menarik minat konsumen itu. Customer relationship. Customer relationship itu ada repost story customer. Misalkan customer lagi makan nih di tempat kita atau minum kopi di coffee shop Kopi Senja milik saya. Dia posting di Instagram ya. Nah, kita kan pasti nanti punya media sosial juga nih Kopi Senja. Kita repost lah postingan mereka kalau kita di tag ya. Itu gunanya untuk customer relationship. Jadi customer itu merasa dihargai. Begitu mereka berkunjung, mereka posting, kita repost, pasti ada rasa tersendiri bagi customer. Dan memungkinkan untuk customer tersebut kalau udah merasa dihargai, dilayani dengan baik, pasti dia akan balik lagi untuk berkunjung ke coffee shop kita. Ada personal assistant. Oke, ada juga membalas DM dari pelanggan. Misalkan ada customer yang DM nih, buka jam berapa nih, udah ready belum, menunya apa aja nih, yang spesial, kita itu wajib DM. Semampu kita, kita wajib balas. Oke. Segmen customer. Nah, sasarannya apa aja nih? Pertama ada pelajar dan mahasiswa, itu udah pasti.
Karena pelajar dan mahasiswa itu kan biasanya butuh tempat ya untuk belajar, di mana tempat itu nyaman, tenang. Nah, itu udah pasti mereka nyarinya kayak coffee shop, karena kita akan menyajikan suasana yang tenang dan nyaman. Karyawan kantor atau pebisnis, nah mereka ini kan stres di tempat kerja misalkan, cari nih untuk cari suasana yang lebih tenang, gimana saya mau ngerjain kerjaan, kayak gitu. Biar kerjaan saya cepat beres, dapat suasana yang tenang, datanglah ke coffee shop, kopi senja. Nah, ini ada key resource-nya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentu harus berkualitas ya. Pegawai yang bekerja di kopi senja itu nggak sembarangan orang. Mereka harus memberikan engage yang baik kepada customer. Mereknya, ya mereknya harus berkualitas tentunya, nggak main-main. Kopi senja harus menyajikan merek dan produk yang berkualitas untuk customer. Yang ketiga ada hardware, channelnya word of mouth atau media sosial ya, kayak tadi saya bahas media sosial itu wajib ya. Setiap bisnis zaman sekarang kalau punya media sosial kayaknya untuk lebih dekat ke customer itu susah kayaknya. Nah, kita ada cost 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 struktur, itu biaya operasional produksi. Biaya operasional produksi. Oke. Ini ada modal usaha yang sudah saya bagi-bagi ya. Ada biaya produksi mitra. Ya, yang keempat ada pajak penghasilan. Oh, itu udah pasti. Kita sebagai pebisnis tentunya harus membayar pajak penghasilan. Kita nggak boleh tuh lupain pajak karena sebagai warga negara yang baik, kita harus bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan negeri. Ada defense streams, penjualan produk minuman kopi, margin 30% dari penjualan. Oke, intinya dari bisnis coffee shop yang akan saya bangun ini, saya ingin memberikan sesuatu hal yang berbeda untuk customer. Di mana customer datang, dia akan merasa puas dan akan kembali lagi tanpa dia memikirkan coffee shop lain. Seenggaknya saya adalah kopi senja ini adalah pilihan utama untuk mereka dan mereka harus kembali lagi. Caranya gimana ya? Sumber daya manusianya harus baik, staff-staff di kopi senja harus memberikan pelayanan yang maksimal. Karena customer itu adalah segalanya, terutama saat kita memulai bisnis. Oke, itu adalah dasar yang saya jelaskan ya di bisnis model kanvas ini. Kurang lebihnya yang saya sampaikan cukup segitu dulu. Oke, untuk kesempatan dan waktunya terima kasih teman-teman telah melihat video dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.